Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Obrol. Yes, pembahasan look back anime udah. Hah? Anime movie udah. Ini sekarang komiknya, manganya. One shot. One Shot baru terbit di MNC. Yes. Kemarin ada teman-teman di Jakarta yang ngadain nobar juga disupport oleh MNC sama CBI. Kita juga datang untuk ngeliput teman kita di Jakarta, Diki. Kita otomatis enggak di Jakarta ya, jarang berangkat. Yes. Nah, kebetulan komiknya juga baru aja terbit, terus kita udah dapet, makanya langsung kita review ini komiknya Look Back. Kemarin aku merasa Mas Bagas yang harus baca, karena kalau movie-nya sama Jojo kan, tapi kalau komik sepertinya harus Mas Bagas. Makanya, nah, aku udah banyak ngomong nih soal Look Back di konten animenya. Yes. Makanya ini gimana Mas? Sampean soal Look Back. Pertama, Ini Chainsaw Man kan? betul, ini kelihatannya Chainsaw Man dan dikerjakan pada saat dia juga lagi ngerjakan Chainsaw Man ya. Setelah arc. Jadi kan Chainsaw Man kan sempat setelah 11 volume kan Break dikit. part 1 kelar. Selesai. Nah, dia langsung garap ini ya. garap ini. Terus animenya sama manganya sama nggak? Persis. Persis. One-to-one. Oke. Ya nggak one-to-one banget, tapi beneran Cuman kan ya capture-nya kerasa banget. Oke, kan kalau movie atau anime kan perlu establish shot yang gitu kan, Nah, keramaian kota segala macam. Ini ngerasa sih, dapat banget. Shoot kosongnya ini kalau di anime kuat banget, Mas. Kayak gini ya. Yang kayak gini itu kalau di Ini anime. kan cuman gambar mati aja nih. Ini. Di anime kuat banget. Oke. Kayak gini itu. Terus pas dia nari karena dipuji itu di sini ya oke. Kalau itu lebih enak aku ngomongnya karena benar-benar one to one untuk perbandingannya. Jadi seperti halnya Chainsaw Man teman-teman, aku tuh kurang cocok dengan storytellingnya dari Tatsuki Fujimoto. Kenapa? Karena bukan jelek, tapi unik. Nggak cocok karena unik. Karena Tatsuki Fujimoto tuh seperti halnya di Chainsaw Man, di volume-volume yang semakin panjang, semakin nomornya makin banyak, gitu tuh banyak adegan yang kosong, terus ekspresi, terus dialognya memang sedikit kan, gitu. Nah, secara premis ini oke banget. Ini oke banget bagaimana komikus atau mangaka atau komik artis tuh ngerasa bahwa anjir ternyata ada yang di atasku. Aduh, ini gimana Ini kan soal dalam tanda kutip persaingan kan? Betul. Tapi pada prakteknya, pada kenyataannya si tokoh utama juga ngerasa bahwa tapi yang gua anggap saingan malah ngefans sama aku. Gimana sih? Nah, memang tentang pembuatan komiknya memang nggak di highlight. Ini soal ego kreator. Betul, ini soal ego kreator, ini soal bagaimana kehidupan dan sudut pandang. Sekali lagi sudut pandang, dan itu menariknya Tatsuki kan. Tatsuki itu kan menariknya dia bisa mengolah itu secara ego, tapi somehow pembacanya juga relate, juga dapat. Nah, aku memang nggak cocok dengan storytellingnya, bukan nggak cocok dengan kontennya ya, bukan nggak cocok dengan isinya. Karena seperti kita kan udah pernah bikin konten soal Chainsaw Man sama Spy Family kan, kenapa dia ada di tempat yang tepat dan waktu yang di tempat yang salah di waktu yang tepat. Karena ini ternyata Shonen Jump kan? Padahal rasanya seinen banget. Semua komiknya Fujimoto itu rasanya seinen, tapi dia dikasih di shonen. Biar apa? Biar memantik pemikiran pembaca shonen agar kok beda ya. Nanti ada lagi di one shotnya Goodbye Eri. Nah ini Mas Bagas kayaknya juga akan merasakan sama, bagus tapi nggak dapet aku. Karena Goodbye Eri itu jauh lebih filmis dari ini, Mas. Oke. Ini kan kerasa filmis ya adegan-adegannya. Betul. Cuman memang menjadi unik karena Fujimoto tuh ngasih muatan yang lebih terhadap ekspresi emosi. Tapi aneh, ekspresinya tuh aneh, kayak pas ngelihat gambarnya si saingannya dia tuh kayak itu kan itu maksudnya secara kita nggak wajar memang untuk baca, terutama aku ya. Tapi Jepang kan punya kelebayan ekspresi kan. Betul, makanya nggak salah. Ini nggak salah, cuman sebagai pembaca shonen ini tuh kayak ini gampangnya adalah ini adalah film indie yang katakanlah di Indonesia dulu ada Mencari Hilal dan lain-lain. Itu kalau aku nonton kan
apa ya? Gitu kan? Bagus. Tapi kalau aku kan penikmat seinen ya. Betul. Jadi buatku oke banget. Buat teman-teman yang udah capek sama shonen, baca seinen dan apalagi one shot kayak gini tuh, wah ini oke banget. Apalagi one shot kecil, compact gitu. 45.000 juga gitu. Secara dialog juga enak sekali. Cepat sekali bacanya. Cepet banget bacanya. Cepet banget gitu. Nah, penuh kontemplasi. Pertama penuh kontemplasi, kedua penuh simbolisme kayak covernya ini kan diulang terus, Mas. Adegan di panel banyak gitu. panel ganti musim, ganti cuaca. Kayak gini tuh. Itu diulang terus, itu menunjukkan determinasi seseorang kreator. Padahal secara pencapaian tokoh utamanya juga gambarnya nggak banyak berubah. Tapi usahanya dia kan kenceng. Sementara satunya emang jenius. Tapi pada akhirnya memang ada hal yang terjadi dan ya pada akhirnya apa sih sebenarnya persaingan tuh? Kan kayak gitu kan sebenarnya salah satu yang mau diangkat. Kenapa sih aku harus begini? Kenapa sih aku harus terus berkarya gitu? Nanti diingatkan dengan berbagai macam kejadian. Bahwa setelah banyak hal kreator tuh kalau punya force buat berkarya ya, dia nggak akan bisa dihentikan. Nggak bisa dihentikan, betul. Ini memang naturnya kreator sih. Pada akhirnya juga menghasilkan bertangkobon kan dia. Kalau di anime tuh lebih jelas tuh, Mas. Jadi kalau di komik kan, kalau di sini tuh kan duk gitu kalau di anime dikasih grafiknya, penjualannya naik turun terus naik terus gitu. Oke. Makanya kan itu ke volume 1 itu ada 1 volume, volume 2 ada 2 volume, volume 3 1 volume, volume 4 langsung 6 volume. Volume 11 tuh langsung banyak banget. Nah, begitu itu kalau di anime ditunjukkannya pakai grafis. Jadi lebih berterima. Dan cocok sih one shot kayak gini jadikan anime movie itu. Iya, cocok. Kalau dulu biasanya one shot kayak gini tuh dijadiin OVA. Ya. Nah, sekarang OVA itu kan udah nggak banyak dipakai. Karena ada OTT juga. Iya, karena mediumnya udah jadi OTT kan. Makanya biasanya kalau yang OVA sekarang itu jadinya ONA, original net animation. Nah, tapi look back keputusan untuk membuat dia menjadi movie adalah benar karena pertama Tatsuki Fujimoto namanya udah sebegitu besar. Eman-eman kalau ditaruh di OTT doang atau ONA doang. Dengan menaruh dia di movie, rekognisinya jadi lebih gede. Ini MNC mohon maaf kalau aku salah ya. Seingatku ini harusnya terbitnya agak lebih lama lagi, tapi dipaksa cepet karena... Oh, maksudnya belum terbit sekarang? Enggak, soalnya kemarin tuh katanya udah dapet tracknya, tapi mungkin nanti dulu gitu. Tapi karena hype-nya yang masih oke, keputusan tepat untuk ngerilisnya. Soalnya kalau ini dirilis tahun depan, jauh sama film kata yang hype-nya hilang. Betul. Komik itu produk sekarang bergantung pada hype soalnya. Suka nggak suka ya? Jadi chain reaction-nya tuh dibutuhkan. Keterkaitannya dengan hal lain gitu. Nggak harus dengan hal yang sama sih, tapi ada banyak fenomena yang harusnya bisa. Makanya kami juga langsung begitu dapat langsung ayo Mas sedang direview. Iya. Langsung rilis. Nah, udah bisa dibeli di Gramet terdekat ya, toko-toko terdekat. Nanti seperti biasa linknya akan kami taruh di deskripsi. Apalagi Mas yang pengen sampaikan soal Lookback? Enggak sih, aku sampai sekarang tuh sebenarnya amazed dengan how can Tatsuki Fujimoto dengan keunikannya dia tuh mampu berterima umum. Karena di Jepang sendiri secara dunia manga juga ini juga nggak umum, dia tuh nggak umum gitu loh maksudku gitu. Jadi apalagi di shonen. Betul, menarik sekali, fenomenanya menarik sekali. Dan gitu. Kalau buatku storytellingnya Fujimoto ini bisa membuatku mengabaikan hal-hal yang harusnya bisa dipertanyakan. Iya, betul. Kita kayak terhipnotis. Nah, kayak fokusnya bukan di mekaniknya, fokusnya ada di perasaan karakternya, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Betul sekali. Karena seingatku sepengetahuanku kalau yang zaman dulu memang banyak yang unik ya, secara art segala macam. Tapi angkatan baru itu nggak bisa dibilang baru sih. Tapi dulu Eiichiro Oda muncul dengan One Piece itu kan orang ini gaya gambar apa sih? Kan gitu sebenarnya. Tapi ternyata diikuti oke. Tapi Chainsaw Man tuh membuyarkan banyak hal. Iya. Gitu. Jadi dia tuh nggak hanya gaya gambar loh, tapi storytellingnya juga. Dan itu kemudian di komik-komik Shonen Jump sekarang yang Jump Plus ya.
itu ada beberapa yang mirip sama dia. Jadi memang ada yang look up sama Fujimoto dan meniru storytellingnya. Dengan cukup absurd ya. Dengan cukup absurd. Tapi kalau udah terbiasa, enjoy. Tapi sekali lagi bukan peruntukannya mungkin menurutku tetap bukan buat shonen peruntukannya. Harusnya ya. Peruntukannya. Oke. Cuman memang ditaruh di shonen biar diverse juga sih. Biar teman yang baca shonen tuh sama seperti Blue Box. Ao no Haku itu kenapa ditaruh di shonen agar pembaca shonen tuh terpapar sesuatu yang lain gitu loh. Jadi dalam satu majalah itu tidak melulu berantem komedi gitu. Betul. Oke sih. Itu aja sih teman-teman untuk komiknya Look Back. Silahkan dicari. Komiknya bagus. Gitu. Jadi cuma 45.000 won, jadi sangat totally worth untuk dikoleksi. Iya. 45.000 ya? Iya 45.000. Nanti kalau anime movie-nya tayang di OTT ya mungkin aku nonton juga sih karena kan udah baca komiknya gitu. Mirip banget. Dan itu bagus, biasanya one on one tuh nggak oke ya biasanya. Tapi ini Look Back tuh one on one-nya oke banget loh. Oke. Karena gambar tangan. Oke. Animenya gambar studionya tangan. siapa? Studio Nangka. Nggak tahu. Durian. Nggak nama studionya, serius studio Durian. Iya, nggak tahu. Maksudnya bikin apa. Oke, thank you. Thank you. Sampai ketemu di konten kita komik selanjutnya. Bye.